Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara penyimak juga mengaji, setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membaca dan mengkaji risalah puasa dari bab-bab awal, yaitu membahas tentang hakikat puasa, keutamaan puasa, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Maka pada kesempatan ini kita memasuki bab yang sangat penting, yaitu bab keempat tentang amalan-amalan yang disyariatkan di bulan puasa. Nah, bab di sini, bab 4 ini bukan sekedar tambahan ilmu, namun ini menjadi panduan amal kita. Sebab Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi tentang bagaimana seorang hamba memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi hari-harinya dengan ibadah dan memakmurkan malam-malamnya dengan qiyam dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan bahwa orang yang paling beruntung di bulan Ramadan bukanlah orang yang sekedar puasa, tetapi yang paling banyak mengambil bekal, memperbanyak zikir, memperindah tilawah, dan memperkuat doa, dan memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui bab ini kita berharap tidak hanya memahami saja, tetapi juga mengamalkan, tidak hanya mencatat saja, tetapi juga menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, agar Ramadan kita datang bukan berlalu tanpa bekas, namun meninggalkan jejak takwa di dalam hati kita. Baik, kita buka halaman Babul Rabi, bab yang keempat. Al-Babu Rabi fil a'mal, di dalam amalan al-masyru'atin yang disyariatkan fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Bab yang keempat membahas tentang amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan. Asyamu imanan wahtisaban. Yang pertama yaitu amalan yang berpuasa dengan mencari keimanan dan mencari pahala. Yang banggilil muslim, sudah sepantasnya bagi seorang muslim ayyasuma, bahwa dia mengerjakan puasa syahr Ramadan imanan billahi ta'ala wa tasdiqan bi fardiyatihi wahtisaban lil ajri indahu la riya'un wa la 'addah. Jadi sudah sepantasnya seorang muslim mereka berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah Ta'ala dan meyakini kewajibannya, serta mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar karena kebiasaan atau bukan karena riya, dan bukan karena adah itu adat kebiasaan, setahun sekali puasa, ikutan puasa. Jadi tidak ada niat untuk mencari pahala, atau tidak ada dalam hati keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adah, itu seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan mencari pahala, dengan iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi menjelaskan makna imanan wa ihtisaban ay tasdiqan bi wujubihi wa talaban lis-sawabi minallahi ta'ala. Imam Nawawi menjelaskan bahwa makna imanan wa ihtisaban, ihtisab yaitu membenarkan kewajiban-kewajibannya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan hakikat puasa itu diterima, bahwa nilai puasa itu tidak hanya pada menahan lapar dan haus saja, tetapi juga pada niat kita dan dengan keikhlasan. Makanya di sini ada Rasulullah menyebutkan imanan, yaitu puasa itu karena keyakinan penuh kepada Allah, meyakini bahwa puasa adalah perintah
Allah. Juga membenarkan kewajibannya, bukan karena puasa mengikuti adat dari keluarga, bukan karena suasananya Ramadan kemudian ikut-ikutan puasa, bukan karena rutinitas tahunan, itu bukan, tapi benar-benar iman kepada Allah, itu imanan. Dan makna dari ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mencari pujian dari manusia, tidak ingin dilihat, tidak ingin menjadikan puasa sebagai formalitas. Inilah inti dari ikhlas. Jadi memang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga hadis ini disebutkan tentang ampunan dalam hadis ini. Para ulama itu menjelaskan ampunan dalam hadis ini itu mencakup dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu membutuhkan taubat yang khusus. Ini adalah penjelasan dari jumhur ulama ahli sunnah seperti itu. Karena ulama salaf itu salah satunya siapa itu? Ada yang mengatakan rubba amalin sanghir tu'azzimuhun niyah wa rubba amalil kabir apa itu tusanghiruhu an-niyah. Betapa banyak amal-amal kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil juga karena niat. Ini siapa ya? Ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan bahwa betapa banyak orang-orang mengerjakan amal kecil tapi niatnya yang benar, ini menjadi besar pahalanya. Dan amalan besar seharusnya dapat besar, karena menjadi kecil itu juga tergantung niatnya. Jadi nilai puasa ini bisa besar dan kecil juga tergantung niat kita. Harus kita tahu bisa membenarkan niat kita untuk mencari pahala, mencari ridha Allah. Jadi puasa yang benar itu dimulai dari hati ini, niat. Karena ikhlas itu adalah rohnya ibadah. Rohnya ibadah. Dari hati. Kalau kita hatinya rusak, amalan kita juga rusak. Itu yang pertama. Yang ini pembahasan pertama. Kemudian kita masuk pembahasan inti dari bab ini, bab keempat ini. Amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan. Yaitu yang pertama tadi puasa, yang kedua yaitu qiyamu Ramadan. Yaitu salat tarawih. Salat tarawih. Qiyamu Ramadan min ajlil kurubat wa huwa sunnatun muakkadah fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hatha 'alaiha wa qama biha sahabah radhiyallahu anhum ba'dahu. Jadi qiyam Ramadan, salat tarawih, itu termasuk amalan yang paling agung, min ajlil kurubat, amalan yang paling agung, dan dia adalah sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Karena Rasulullah SAW itu mengerjakan qiyam ini, salat malam ini, dan Rasulullah juga mengajak sahabat, menganjurkan untuk mengerjakan qiyam, dan sahabat pun juga mengamalkan qiyam ini, salat malam ini, salat tarawih ini. Qala Rasulullah SAW, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah mengatakan barang siapa yang berdiri sholat tarawih di bulan Ramadan dengan mencari pahala dan iman kepada Allah, maka dosa-dosa yang telah dikerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan oleh qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau juga mengatakan qiyamu Ramadan sunnatun sunnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qama biha sahabah min ba'dih. Syekhul Islam mengatakan qiyam Ramadan ini adalah merupakan sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat setelah beliau. Jadi keutamaan qiyam Ramadan atau salat tarawih ini termasuk syiar Islam yang besar, yang terbesar di bulan Ramadan. Bahkan para ulama memasukkannya sebagai tanda hidupnya sunnah. Dia bukan sekedar salat malam tak, itu tidak, tetapi ibadah khusus yang memiliki keutamaan yang besar. Ini disebutkan sunnah muakkadah itu karena ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan secara khusus, kemudian dijaga oleh para sahabat. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Khalifatul Tsani,
beliau mengumpulkan manusia di dalam satu masjid dan dipimpin oleh imam. Dan para ulama pun sepakat tentang disyariatkannya sholat tarawih ini. Nah, syarat mendapatkan ampunan sama seperti syaratnya puasa tadi, yaitu syaratnya dengan iman dan mencari pahala. Ini masih seputar dalam niat, keimanan, tasdiqan, membenarkan bahwa itu memang syariat dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah dari Rasulullah SAW. Dan kita mengerjakan ini karena mencari pahala atau mengharap pahala, bukan sekedar ikut-ikutan. Ini jangan sampai terjadi. Imam siapa itu? Imam Az-Zuhri rahimahullah juga pernah mengatakan, kana nas yaqumuna fi Ramadan fil masajid. Dahulu manusia-manusia, sahabat-sahabat itu menegakkan qiyam Ramadan di masjid-masjid. Ini menunjukkan bahwa tarawih, sholat tarawih, sholat berdiri di waktu bulan Ramadan secara berjamaah ini adalah amalan para salaf. Juga diceritakan bahwa zaman dulu itu ulama salaf itu membaca ratusan ayat dalam satu malam, bahkan sebagian mereka ada yang membawa tongkat untuk bersandar karena lamanya berdiri di waktu sholat. Ini menunjukkan kesungguhan mereka untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bahkan juga disebutkan sebagian salaf, orang-orang terdahulu, mereka sampai terdengar suara tangis mereka di dalam sholat malamnya karena mereka memahami ayat dan menghadirkan hatinya. Ini contoh amalan-amalan orang-orang terdahulu dalam menghidupkan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tilawatul Quran, wa tadabbur, dan membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Apa mentadabur itu? Menghayati, bisa menghayati dengan hati, dengan perasaan, memahami. Syahrul Ramadan huwa syahrul Quran, fayustahabbu lil muslim ayyusira fihi min tilawati kitabillah wa tadabburi ayatih wal amali bima fih. Qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa innama kathrati tilawatu fi Ramadan li'annahu syahru nuzulil Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulannya membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Ini amalan yang ketiga yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan Quran, maka dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak tilawati Quran dan mentadaburi Al-Quran, juga mengamalkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya turunnya Al-Quran. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, ini sesungguhnya innama kathrati tilawati fi Ramadan li annahu syahrun nuzulil Quran. Tilawah di bulan ini, bulan Ramadan itu karena bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran, memang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Allah mengaitkan Al-Quran, mengaitkan Ramadan dengan Al-Quran. Itu ayatnya itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bukan dengan puasa saja, tetapi dengan kita mentelaah wahyu dari Allah. Ini menunjukkan bahwa roh Ramadan itu adalah Al-Quran. Jadi ada 3 tingkatan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama itu, tingkatan pertama itu tilawah. Tilawah itu membaca dengan lisan, ya kan? Ini ibadah besar karena setiap huruf dari Al-Quran itu bernilai pahala. Namun ini baru tingkatan awal, hanya dia mampu untuk membaca. Tingkatan yang kedua itu tadabbur. Tadabbur itu tidak hanya membaca, tapi dia merenungi makna yang terkandung dalam setiap ayat, setiap kalimat, kemudian memahami pesan yang tersirat di dalam setiap ayat, baru menghadirkan hati saat membaca. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Quran, apakah
kalian tidak mengambil, kamu sekalian mereka tidak mengambil tadabbur, merenungi Al-Quran. Nah, jadi tanpa tadabbur, tilawah itu menjadi kering, hanya membaca tok. Ini tingkat kedua. Nah, jadi yang pertama itu hanya membaca tok itu sudah dapat pahala. Tapi ketika kita masuk ke tingkat kedua, membaca dengan memahami apa yang pesan yang tersirat di dalam Al-Quran, berarti kita masuk ke tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga yaitu amal. Nah, inilah tujuan utama, mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan sekadar dilantunkan saja. Makanya Ramadan itu termasuk musim Al-Quran. Imam Az-Zuhri itu juga menjelaskan lagi, idza dakhala Ramadan fa innama huwa tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Ketika masuk bulan Ramadan, maka ini adalah musim tilawatil Quran dan memberi sedekah makanan. Kemudian yang berikutnya di bulan Ramadan kita al-iktsaru minad du'a wa dzikri, memperbanyak doa dan zikir. Yustahabu lis-shaim al-iktsaru minad du'a wa dzikri wala siyaman indal iftar. Fa inna du'a as-shaim mustajabun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turad da'watuhum as-shaimu hatta yuftir, itu salah satunya. Jadi disunahkan bagi orang yang puasa untuk memperbanyak doa-doa dan zikir di bulan Ramadan. Wala siyaman indal iftar, terlebih ketika dia sedang dalam keadaan berbuka, akan berbuka indal iftar. Fa inna du'a shaim mustajabun, karena doanya orang yang berpuasa itu sangat mustajab. Rasulullah SAW sendiri mengatakan ada 3 kelompok la turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak doanya. Doa mereka tidak ditolak, artinya dikabulkan oleh Allah dan mustajab. Salah satunya itu doanya orang yang puasa sampai dia berbuka. Ini riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fi shaumi tatyiku mujaris sayatin wa tafringul qalbi li du'ai wa dzikri. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam puasa terdapat penyempitan jalan setan. Dalam puasa, ketika kita puasa, jalan setan disempit untuk menggoda manusia, dan pengosongan hati untuk doa dan zikir. Jadi ada ruang yang bisa kita gunakan untuk ruang hati ini, yang bisa kita isi dengan doa dan zikir. Jadi memang puasa itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antara keistimewaannya puasa, bahwa dia menjadi sebab dikabulkannya suatu doa, terutama di 2 waktu, yaitu saat menjelang berbuka, menjelang berarti sebelum puasa, dan ketika berbuka. Ada lagi yang menjelaskan saat berbuka juga, karena saat itu hati itu menjadi lembut, ini yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya ketika membahas tentang faedah bulan puasa. Ketika menjelang berbuka, itu hati itu menjadi lembut, jiwa itu tunduk, dan kebutuhan itu kepada Allah itu terasa. Kebutuhannya kepada Allah itu terasa, benar-benar takarubnya kepada Allah itu terasa, karena memang dalam posisi lemah, posisi hati itu memang membutuhkan pertolongan Allah, benar-benar butuh kepada Allah. Nah, hubungan puasa dengan zikir itu apa? Puasa itu bisa melemahkan syahwat, kata Imam Ibnu Qayyim. Puasa itu melemahkan syahwat dan juga menenangkan jiwa. Maka ketika syahwat itu lemah, hati itu lebih mudah untuk berzikir. Inilah makna dari ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi puasa mempersempit jalan setan. Itu karena memang dalam posisi puasa ini syahwat kita lemah dan hati itu lebih mudah untuk berzikir. Maka ya harus hati-hati teman-teman yang berpuasa tapi masih sering marah-marah. Berarti kan syahwatnya itu belum bisa ditundukkan dengan ibadah puasa ini. Nah, dan mengapa doa saat puasa itu mustajab? Karena di dalam puasa, ketika puasa itu terkumpul padanya itu ibadah, yaitu puasa, kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
keikhlasan, juga kesabaran. Inilah sebab kuatnya doanya orang yang puasa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa sebelum berbuka itu boleh dengan doa-doa yang umum. Doa-doa yang umum itu boleh minta doa apa secara umum. Kemudian yang berikutnya amal yang disyaratkan di bulan puasa yaitu as-shadaqatu wal ihsan, melakukan sedekah dan berbuat baik. Yustahabu al-iktharu minas sadaqati fi syahri Ramadan lima fihi min mudha'afatil ujur wa lima fihi min naf'il fuqara'i wal muhtajin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi disunahkan ketika bulan Ramadan itu sedekah, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena di dalamnya lima fihi min mudha'afatin ujur, karena di dalamnya sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan dan juga memberi manfaat bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Wa lima fihi min naf'il fuqara'i wal muhtajin. Sedekah itu bisa memberikan manfaat untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan sifat atau perbuatan Rasulullah SAW di bulan Ramadan, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan ketika bulan Ramadan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fihi istihbabul judi fi Ramadan wal iktsaru minal khair fih. Hadis ini menunjukkan anjuran sedekah di bulan Ramadan dan memperbanyak kebaikan di dalamnya. Jadi Nabi itu memang paling dermawan di bulan Ramadan. Nabi SAW itu dermawan sepanjang tahun, namun di bulan Ramadan itu Nabi sangat dermawannya. Nah, ini para ulama menjelaskan seperti itu. Karena di dalam bulan Ramadan itu terkumpul waktu yang mulia, turunnya wahyu, banyak pahala, banyak kebutuhan manusia, ya kan? Hikmah memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan kan hikmah sedekah itu sangat banyak sekali hikmahnya itu. Maka di situ kan dilipat gandakan. Ada yang sedekah itu untuk manfaatnya itu sangat banyak untuk orang-orang fakir atau orang-orang yang membutuhkan, dan pahala di bulan Ramadan itu juga dilipat gandakan. Ini adalah bukti keimanan bagi orang yang mau memberi di bulan Ramadan. Tandanya berarti imannya kuat, tawakalnya kuat, karena dia yakin rezeki itu tidak akan berkurang dengan bersedekah. Mana qasun mal min sedekah. Dan orang-orang terdahulu, orang salaf itu lebih dermawan di bulan Ramadan. Kemudian kita masuk ke bab yang kelima, al-babul khamis. Al-babul khamis fil ashril awakhir min syahri Ramadan wa fadlil lailatul qadar. Bab yang kelima yaitu di dalam tentang 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan malam wa fadlil lailatul qadar, dan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Fadlul asril awakhir, keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Al-asrul awakhir min syahri Ramadan hiya afdalu layali syahri. 10 malam terakhir di bulan Ramadan dia termasuk paling afdalnya, paling utamanya malam atau malam terbaik dalam sebulan di bulan Ramadan. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussuha bi mazid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dengan kesungguhan ibadah di masjid, dengan kesungguhan bi mazid ijtihadi fil ibadah, kesungguhan di dalam menambah kesungguhan di dalam ibadahnya ditambah di di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam yang terakhir. Lima fiha min lailatul qadar wa hiya khairun min alfi syahr. Karena di dalam 10 malam yang terakhir itu terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000
bulan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mizarah wa ahya lailah wa iqadha ahlah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa apabila masuk pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi itu mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah fihi fadlul ijtihadi fil ashril awakhir aktsara min ghairiha. Dan ini keutamaan dari, kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan keutamaan dari bersungguh-sungguh di 10 malam yang akhir. Bersungguh-sungguh di 10 malam yang akhir. Aktsara min ghairiha. Itu lebih banyak, kesungguhannya itu, ibadahnya itu lebih banyak daripada selain 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir ini menjadi puncak dari Ramadan. Jika Ramadan adalah musim ibadah, maka 10 malam yang terakhir ini adalah puncaknya. Disinilah para salaf itu berlomba di awal berlomba, bukan di awal Ramadan, tapi di akhir Ramadan. Karena yang dinilai adalah penutupnya. Kan betapa banyak orang yang semangat di awal puasa bulan Ramadan, puasa semua 10 hari. Kemudian di 10 hari yang berikutnya puasanya bolong-bolong. 10 hari yang terakhir tidak puasa sama sekali, bahkan sibuk ke pasar untuk mencari baju lebaran. Ini kebalik ini. Salaf dulu tidak demikian. Nah, di sini ada Rasulullah Aisyah mengatakan bahwa Nabi di 10 malam yang terakhir syadda mizarahu, mengencangkan pakaian bawahnya, sarungnya. Para ulama menafsirkan bahwa ini adalah kiasan dari kesungguhan ibadah dari Nabi, ibadahnya Nabi. 10 malam terakhir Nabi fokus ibadah, menjauhi istri, ya kan? Jadi totalitas untuk ibadah. Semua makna yang menjelaskan ulama tafsir menjelaskan syadda mizarahu, itu semua ulama sepakat menjelaskan satu hal, yaitu kesungguhan menghidupkan malam di 10 malam yang terakhir. Jadi Nabi tidak hanya sholat di waktu 10 malam yang akhir, tapi menghidupkan malam dengan berdiri sholat, doa, zikir, tilawah, bahkan mengajak membangunkan keluarganya, istri-istri dan istri-istrinya untuk mengerjakan ibadah. Ini menunjukkan luasnya ibadah di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini pelajaran penting kita bahwa ibadah itu bukan hanya pribadi, tapi Nabi ternyata mengajak keluarganya karena ingin kebaikan untuk mereka. Kemudian bab selanjutnya Lailatul Qadar wa fadliha. Bab yang tadi bab ya, itu benar bab itu ya. Babnya Taharrul Lailatul Qadar. Ini babnya benar, nih babnya Lailatul Qadar wa fadliha. Lailatul Qadri Lailatul Azimah. Anzalallahu ta'ala fi fadliha suratin kamilatin tutla ila yaumil qiyamah. Jadi malam Lailatul Qadar yang di dalam 10 malam yang terakhir itu memang ada di malam Lailatul Qadar. Ini ada ini. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang agung yang mana Allah menurunkan malam tersebut di bulan Ramadan dan menjelaskan keutamaan-keutamaannya. Termasuk Allah menurunkan surat Lailatul Qadar itu, menjelaskan Lailatul Qadar dengan sempurna yang dibaca sampai di hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan maksudnya ibadatuha afdalu min ibadati alfi syahri laisa fiha lailatul qadar. Tafsir Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ibadah di satu malam Lailatul Qadar itu lebih afdal, lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam
Lailatul Qadarnya. 1000 bulan itu berarti kalau dihitung tahun itu sama dengan 82,5 atau 83 tahun. 83 tahun. Jadi kita ibadah mencocoki malam Lailatul Qadar itu sebagaimana ibadahnya orang seumur hidup. Rata-rata umurnya umatnya Nabi itu kan antara 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi sampai seumur hidup ibadahnya itu. Kemudian taharra Lailatul Qadar, mempersungguh mencari Lailatul Qadar. Tutalabu Lailatul Qadri fil ashril awakhir wa arjaha fil layali al-witri min al-ashril awakhir. Jadi Lailatul Qadar itu dicari di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, dan yang paling diharapkan wa arjaha fil layalil witri min al-ashril awakhir, dan yang paling diharapkan terjadi pada malam-malam yang ganjil di 10 malam yang terakhir itu. Karena kalau Rasulullah SAW beliau mengatakan taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Mempersungguhlah kalian dalam mencari Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Rawahu Bukhari dan Muslim. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, arja layalil Lailatul Qadri hiya layalil witri minal ashril awakhir. Syekhul Islam mengatakan rahimahullah, malam yang paling diharapkan dalam malam-malam ganjil pada 10 malam yang terakhir. Mengapa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah? Jadi Allah tidak menampakkan tanggal pastinya itu agar manusia itu bersungguh-sungguh. Jika ditentukan satu malam ini pasti datangnya Lailatul Qadar, maka orang itu hanya ibadah sekali saja, menepati pada malam Lailatul Qadar. Namun dengan disembunyikan, orang itu menghidupkan banyak malam. Ini adalah rahmat atau kasih sayang dari Allah. Malam ganjil yang ditekankan dalam beberapa literatur hadis itu pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Ini kalau di Saudi, di Mekah, Madinah itu pada malam ganjilnya penuh masjid itu, sampai berdesak-desakan. Beda dengan malam-malam genap. Tapi meskipun malam genap di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi juga penuh. Tapi ketika malam ganjil yang sedekah haji ta'al halal, yang sedekah makanan, yang sedekah berbuka, yang sedekah Quran, itu banyak sekali, masya Allah, sampai masjid penuh. Pak, ini apa namanya, dihitungnya dari awal bulan apa ganjilnya? Ganjil Dihitung dari awal ke akhir. Ganjilnya itu kalau dalam hadis itu dihitung dari itu yang jadi hikmahnya, karena ada pendapat yang menghitung awal bulan, tapi ada yang pendapat yang menghitung dari akhir bulan, karena setiap daerah seperti di Indonesia sendiri pun terjadi puasa itu ada 29, ada yang 30 nanti kalau bulanannya itu sempurna. Jika puasa yang dihitung ganjilnya adalah puasa kita ke ganjilnya, misalkan besok malam ke 23, nah itu berarti malamnya itu yang dihitung. Besok malam ke 25, besok malam ke 26, besok malam ke 27, 29. Nah, itu yang dihitung di situ. Tapi hikmahnya kita menghidupkan 10 malamnya akhir itu pasti kena. Saya itu masih ingat nasihatnya. Ini juga nasihatnya dari kiainya Islam Jamaah dulu. Saya masih ingat betul. Beliau mengibaratkan, ini saya kasih 10 bungkus nasi. 10 bungkus nasi. Semua ada lauknya, tapi satu ada spesial, ada ikan, ayam, dan telur. Kalau kalian mengambil salah satu saja, bisa jadi yang kalian ambil nanti salah. Tapi kalau kalian mengambil semuanya, pasti kalian akan mendapatkan. Nah, ini sebenarnya bagus ini gambarannya. Jadi ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, itu kalau kita memang benar-benar pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya kita hidupkan 10 malam yang terakhir. Sama seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika menginjak 10 malam yang terakhir. Nabi SAW tidak mengkhususkan pada malam tertentu untuk ibadah pol, tapi 10 malam yang terakhir itu dikerjakan dengan sempurna, atau membangunkan istri-istrinya, dibangunkan semua, karena untuk
mendapatkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita hanya fokus 21, terkadang apa yang kita yakini 21 malam 21 itu tidak sama dengan yang ditulis oleh Allah. Malam 21 yang kita yakin tidak sama yang 21 yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hikmahnya kita fokuskan ibadah 10 malamnya akhir di bulan Ramadan. Ini agar kita konsisten ibadah, tidak malas, tidak bergantung kepada tanggal, karena tujuan kita tidak tahu pasti malamnya itu kapan datangnya. Itu tujuan kita. Karena kita tidak tahu, berarti kita harus menghidupkan 10 malamnya akhir agar meraih pahala di bulan Ramadan. Ini yang perlu dihindari itu ya, ada yang jamaah itu yang hanya ibadah di malam 27 saja. Kemudian ada yang menunggu tanda-tandanya dari langit. Ada yang sibuk debat, yakin semalam itu sudah terjadi hujan, sudah ada angin, sudah ada angin, berarti malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi sibuk seperti itu. Jadi kita tidak boleh sibuk seperti itu. Yang kita fokuskan adalah ibadah. Doa fi Lailatul Qadar, doa di dalam Lailatul Qadar. Yustahabul iktharu min ad-du'a fi Lailatul Qadar wa qad 'allama Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu an du'aan makhsusan. Jadi disunahkan memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan doa khusus kepada Aisyah radhiyallahu anha, doa khusus yang mana doa itu adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadar ma aqul. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, apa yang kau ketahui ketika saya mencocoki malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya katakan? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya Lailatul Qadar. Jadi tanpa ada kalimat karim. Tapi dalam Islam Jamaah alhamdulillah tahun kemarin itu lafaz karimnya sudah dirubah. Padahal kita jauh-jauh hari ketika masih dalam Islam Jamaah itu sudah memberikan pesan bahwa lafaz karim itu di dalam hadis-hadis Tirmidzi yang lama, yang yang klasik. Nah, itu kan cetakan yang baru. Cetakan yang lama itu tidak ada. Karena beliau memakai cetakan dari Kediri sendiri, cetakan dari pusat sendiri, ada beberapa kalimat yang dihilangkan atau bertambah, termasuk ini Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi alhamdulillah tahun kemarin sudah dirubah menjadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa ketika malam Lailatul Qadar. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa hadha du'a jami'un li khairi dunya wal akhirah. Kata Ibnu Rajab, doa ini itu sudah mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini adalah doa terbaik di malam terbaik. Coba kita perhatikan, Nabi tidak mengajarkan kita doa yang panjang, tapi ternyata Rasulullah mengajarkan kita doa yang singkat tapi penuh makna. Dan ini menunjukkan bahwa yang penting itu bukan panjangnya doa, tapi dalamnya makna. Makna di sini ada kata al-afuun, ya kan? Al-afu itu kan permintaan maaf yang lebih tinggi dari kata makfirah, diampuni. Kalau afuun itu diampuni total, dimaafkan secara total, dihapus secara total. Seakan dosa itu tidak pernah ada kalau afuun itu. Inilah yang diminta. Mengapa kita fokus kepada ampunan? Karena orang yang selamat itu adalah yang diampuni, bukan hanya banyak amalnya. Orang banyak amalnya tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Berarti amalnya ini untuk menempel dosa-dosanya nanti. Tapi ketika seseorang diampuni dosa-dosanya, maka amalnya ini menjadi sebab derajatnya tinggi di sisi Allah. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan keselamatan itu tergantung pada ampunan, menggabungkan dunia dan akhirat. Itu jika
dosa dihapus, berarti hati ini akan menjadi bersih, hidup itu menjadi tenang, akhirat kita selamat karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau kita dosa tidak diampuni oleh Allah, itu menjadi sebab kesempitan, hati menjadi kotor, hidup menjadi susah, akhirat pun belum tentu selamat. Maka ini faedahnya itu doa yang sering dibaca oleh salaf. Doa yang sering dibaca oleh salaf, sebagaimana salaf mengulang doa ini sepanjang malam. Meskipun belum tentu dia menjumpai Lailatul Qadar, tapi sepanjang malam ini dibaca terus. Ini karena diajar oleh Nabi dan mereka tidak berpaling dari doa nabawi. Kemudian menangis saat membaca doa ini. Sebagian salaf itu juga menjelaskan bahwa mereka itu ketika membaca doa ini menangis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, menghayati, lalu menangis. Jadi kalau dalam doa ini kan bukan mengejar derajat yang tinggi, kebaikan di dunia, tidak. Tapi doa di sini itu inti dari doa di sini itu mengejar ampunan, bukan hanya mengejar kenikmatan dunia, tidak, tapi mengejar ampunan. Karena jika diampuni, semuanya itu menjadi mudah. Lalu ada pertanyaan, kalau malam Lailatul Qadar, bolehkah berdoa selain doa ini? Ya boleh, boleh. Karena Lailatul Qadar itu adalah waktu yang mustajab. Namun yang dianjurkan oleh Rasulullah, doa ini lebih utama karena doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika Allah memaafkan kita, apalagi yang kita butuhkan, kalau Allah sudah memaafkan kita. Jadi banyak orang mengejar dunia itu banyak, namun dia lupa minta ampunan. Padahal satu ampunan itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang penghapusan dosa. Jangan menyibukkan diri dari selain ampunan. Angkat tanganmu, angkat tangan kita, dan ulangi doa kita dengan hati. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah mengampuni kita, mengampuni orang tua kita, dan mengampuni seluruh kaum muslimin. Setelah demikian yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.